Selamat sore, saya Vanessa Theonia dari Prodi S1 Sejarah, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 21478-678 SA 21017 dengan judul skripsi Mendisiplinkan Keintiman, Produksi Pengetahuan Mengenai Hubungan Romantis dan Pernikahan dalam Komunitas Tionghoa Peranakan 1930-an dan 1940-an di Jawa. Skripsi ini dilatar belakangi oleh kemunculan globalisasi dengan hadirnya media cetak, musik, dan film pada awal abad ke-20. Muncul pula gerakan-gerakan nasionalisme dalam berbagai kelompok, dan dalam komunitas Tionghoa ini muncul dalam bentuk revisionisme konfusianisme. Ada pula kemunculan politik etis yang memunculkan kelompok kelas menengah pada saat itu. Dengan semua hal yang terjadi ini, berbagai aspek mulai direkonfigurasi. Banyak orang mulai mempertanyakan apa yang dimaksud dengan menjadi Tionghoa. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah penelitian ini ingin melihat tegangan antara pengetahuan dominan mengenai romansa, seksualitas, dan pernikahan dalam komunitas Tionghoa dan suara-suara yang kritis terhadapnya pada 1930-an dan 1940-an. Apa saja aliran yang muncul dan bagaimana ia dibentuk oleh konteks sosiopolitis pada saat itu. Metodologi yang dipilih adalah alih-alih memposisikan perempuan sebagai pemilik suara-suara kritis dan revolusioner, sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak penelitian sebelumnya dalam topik serupa. Penelitian ini justru menyoroti kontradiksi yang hadir dalam tulisan-tulisan skripsi yang dihadirkan perempuan, lalu melemparkan pertanyaan lebih jauh mengenai apa yang memungkinkan perempuan-perempuan ini untuk melanggengkan sistem yang justru menindasnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ada 3 aliran besar atas produksi pengetahuan pada masa tersebut. Aliran pertama adalah kelompok tradisionalis. Kelompok ini sangat mendukung revisionisme konfusianisme dan mereka melihat kesucian dalam percintaan dan pernikahan sebagai alat anti-kolonial, sebagai hal yang menunjukkan superioritas Timur. Ada pula kelompok reformis yang membayangkan modernitas ala Timur, dan hal ini terlihat dalam hubungan yang menekankan pendidikan, emansipasi dari kedua belah pihak, walaupun muncul pula kontradiksi di dalam kelompok ini. Ada pula kritikus sosial yang hadir sebagai subjek diskursif dalam tulisan preskriptif. Mereka diposisikan sebagai yang perlu didisiplinkan, yang mempertanyakan gagasan keluarga normatif dan elemen kerja di dalamnya. Juga bayangan atas hubungan alternatif ini terkadang mereproduksi patriarki. Saran dari saya untuk kedepannya adalah penggunaan sumber-sumber yang lebih beragam, tidak hanya dari komunitas Tionghoa saja, dan juga menyertakan elemen agama dan bukan hanya kelindahan ras dan kelas seperti yang saya lakukan dalam riset ini. Terima kasih.